Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina dari kelas 10 ADP 3 ingin menjelaskan kembali materi tentang korespondensi, kearsipan, dan teknologi perkantoran atau Pro ADP. Korespondensi. 1. Kepala surat hendaknya disusun dengan tata letak yang menarik karena selain berfungsi sebagai informasi tentang organisasi atau perusahaan, kepala surat juga berfungsi sebagai alat promosi. Hal-hal informasi yang terdapat pada kepala surat adalah sebagai berikut: A. Nama organisasi perusahaan, B. Alamat kantor, C. Nomor telepon atau faksimiles atau kode pos, D. Institusi atau alamat email, E. Nama bankir, F. Logo perusahaan, G. Bidang usaha atau khusus perusahaan. 2. Nomor surat. Penomoran sangat penting untuk memudahkan menyimpan dan penemuan kembali dokumen yang diperlukan atau dalam arsip, mengetahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan dan diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan, memudahkan pengecekan waktu saat melakukan hubungan surat menyurat. Cara penomoran surat sangat bervariasi sesuai dengan pengodean yang diatur oleh suatu organisasi perusahaan. Tanggal surat. Untuk surat yang mempunyai kepala surat atau berkap, tanggal surat cukup dituliskan dengan tanggal, bulan, dan tahun. 4. Lampiran surat. Sesuatu atau dokumen yang disertakan ke dalam surat. Contoh, brosur, daftar harga, faktur, fotokopi, bukti pembiayaan, dan lain-lain. Penulisan lampiran dapat diletakkan di nomor surat atau surat pemerintah atau diletakkan setelah penanggung jawab surat. 5. Perihal atau hal. Berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai isi pokok surat. Fungsi perihal seperti fungsi judul dari sebuah surat sehingga penulisnya mengikuti tata cara penulisan judul dalam sebuah karangan. Secara umum, tata cara penulisan perihal adalah sebagai berikut. Setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata tugas. Perihal tidak boleh menggunakan huruf kapital semua kecuali digunakan pada surat yang memakai judul. Pada akhir perihal tidak diberi tanda titik. Tata cara penulisan perihal pada surat niaga sebagai berikut. 6. Alamat dalam atau alamat tujuan. Alamat luar. Alamat yang ditulis pada amplop surat. Alamat dalam. Alamat yang ditulis di dalam kertas surat. 7. Salam pembuka. Tidak diwajibkan, tetapi salam pembuka berguna agar surat tidak terasa kaku. Pada surat lembaga pemerintahan, penulisan salam pembuka tidak wajib. 8. Isi surat. Terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Salam penutup. Pemakaian salam penutup di dalam penulisan surat tidak diwajibkan, namun salam penutup dapat berguna untuk menunjukkan rasa hormat atau keakraban pengirim kepada penerima surat. 10. Nama organisasi atau perusahaan. Setelah salam penutup sudah jarang digunakan, tetapi masih sangat dibutuhkan jika surat menggunakan kertas lebih dari satu, kertas kedua, kertas ketiga, dan seterusnya tidak menggunakan kertas berkepala, sehingga penggunaan nama organisasi atau perusahaan masih dibutuhkan. Penanganan surat masuk. Sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat pada pola sentralisasi sistem buku agenda. Penanganan surat masuk dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari dan kembali ke bagian tata usaha. Langkah-langkah penanganan surat masuk pada sentralisasi sistem buka agenda. 1. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa bekerja di bagian depar kantor atau front office. Kegiatan penerimaan surat masuk meliputi pengumpulan surat masuk, perhitungan jumlah surat masuk, pemeriksaan ketepatan alat pengirim, mengelompokkan surat atau dokumen berdasarkan jenisnya, penanda tanganan, dan pemberian stempel pada bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat atau dokumen telah diterima. Membuka dan memeriksa keakuratan surat yang diterima melalui pengidentifikasian lampiran surat sesuai prosedur perusahaan. 2. Penyortiran surat. Ada dua pola penyortiran surat, yaitu penyortiran yang ditujukan dan penyortiran dengan melihat ciri khusus pada bagian amplop. Jika surat tersebut ditunjukkan untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, surat tersebut dapat langsung diberikan kepada alamat yang dituju. Namun, apabila surat tersebut merupakan
surat dinas yang menyangkut kepentingan perusahaan. Surat tersebut harus proses lanjut. Kegiatan penyortiran surat masuk meliputi A. Memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. B. Menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori, yaitu surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. 3. Pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Macam-macam buku agenda. Buku agenda tunggal. Buku agenda buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun keluar, dalam satu format yang sama. Buku agenda kembar. Buku yang hanya digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku untuk mencatat surat masuk dipisah dengan buku untuk mencatat surat keluar. Format yang digunakan antara buku surat masuk dan surat keluar berbeda. Menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. A. Aplikasi pengolah kata atau word processing. Pengertian Microsoft Word dan fungsinya. Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan sebagainya. 2. Manfaat Microsoft Word dalam perkantoran. Memudahkan menyelesaikan pekerjaan kantor. Kita sangat terbantu dengan adanya aplikasi Microsoft Office Word, yaitu dapat menuntaskan semua pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen. B. Menghemat waktu. Mengerjakan dokumen dengan Microsoft Office Word akan cepat selesai dibandingkan menulis menandai atau dengan mesin ketik. C. Menghemat kertas. Program Microsoft Office Word yang sangat canggih. B. Operasikan Microsoft Word 2013. Mengenal lingkungan kerja Microsoft Word 2013, berikut penjelasan dari antarbuka atau user interface Office Word 2013. A. Window Management. Berisi tool untuk meminimalkan jendela. B. Quick Access Toolbar. Berisi perintah cepat akses dokumen seperti undo, redo, tabel, sprint, tabel, save. C. Tab yang terdiri dari tab file berisi perintah-perintah manajemen file, tab home berisi perintah-perintah dasar text editing, tab insert berisi perintah untuk menyisipkan sesuatu ke dalam dokumen, tab design yang berisi perintah untuk mengatur desain, tab page layout berisi perintah yang berisi perintah-perintah untuk mengatur layout halaman, tab reference berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan referensi dokumen. Tab My Links berisi perintah manajemen surat menyurat. Tab Review berisi perintah-perintah yang berguna untuk proses kerja cara berkelompok. Tab VIY yang berisi perintah untuk mengatur jendela Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.